Kita ke sorotan lain, saudara, bencana longsor di Dusun Situkung, Banjarnegara, Jawa Tengah membuat ratusan warga mengungsi. Sementara puluhan korban masih dalam pencarian. Korban longsor di Banjarnegara tersebar di sejumlah titik pengungsian seperti kantor kecamatan, gedung haji Desa Pringamba, dan Gor Desa Beji. Data dari BPBD, jumlah pengungsi hingga Senin 17 November 2025 mencapai 917 orang yang tersebar di 3 titik. Warga mengaku longsor ini terjadi secara beruntun. Pas longsor, detik-detik. Lihat, dari yang kecil sampai yang terbesar itu lihat jatuhnya. Terus yang besar itu jatuh, saya lari ambil anak saya, kan pas itu udah berangkat ngaji. Saya ambil, saya gendong, terus saya bawa lari ke hutan sama anak saya yang sudah 18 tahun. Ini bisa ditempatkan yang lain, direlokasi ke tempat yang lebih aman. Detik-detik longsor memicu kepanikan warga Desa Pandan Arum, Kecamatan Pandan Arum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Sabtu lalu. Longsor ini dipicu hujan deras yang mengguyur daerah itu selama lebih dari 13 jam. Longsor menimpa 30 rumah warga, lahan persawahan, dan area perkebunan. Terkait perkembangan bencana longsor di Dusun Situkung, Banjarnegara, Jawa Tengah, kita akan tanyakan kepada narasumber kami. Sudah ada Kepala Kantor SAR Semarang, Bapak Budiono. Selamat malam, Pak Budiono. Selamat malam, Mbak Valen. Iya, Pak Budiono, mungkin bisa diinformasikan kepada kami sampai saat ini proses penyelamatan ataupun juga proses pencarian korban ini seperti apa? Apa upaya paling maksimal yang telah dilakukan? Ya, terima kasih Mbak Valen. Hari ini memasuki hari kedua pelaksanaan operasi SAR terhadap bencana alam tanah longsor di Desa Pandan Arum, Kecamatan Pandan Arum, Kabupaten Banjarnegara. Kami Basarnas beserta dengan tim SAR gabungan, di sini ada TNI, Polri, BPD, dan seluruh unsur para relawan telah bersama-sama untuk melakukan operasi SAR. Hari ini kami tim SAR gabungan telah berhasil melaksanakan evakuasi terhadap 41 warga yang berada di hutan karena mereka menyelamatkan diri pada saat terjadinya longsor. Dan pagi hari ini juga tim SAR gabungan juga telah melaksanakan evakuasi 1 orang warga di lokasi kejadian dalam keadaan meninggal dunia. Sehingga korban seluruhnya yang meninggal dunia ada 2 orang dan 27 orang masih dalam pencarian. Demikian, Mbak. Oke, baik. Pak, ini kan kami mendapat informasi bahwa memang daerah di tempat ini atau di Banjarnegara ini adalah termasuk daerah yang rawan longsor. Bahkan selama 10 tahun terakhir ini termasuk yang menghasilkan banyak korban begitu. Sampai sekarang ini juga sebagai informasi kepada kami, kondisi medan di titik pencarian korban itu seperti apa, Pak? Ya, sampai hari ini, tadi sore ini, memang lokasi kejadian longsor tersebut memang di ketinggian dan di sana tadi masih ada kerawanan ataupun potensi pergerakan tanah ataupun longsor susulan, dan juga di lokasi tadi siang hingga sore hari tadi cuaca yang tidak menentu, sehingga kami tim SAR gabungan dengan sangat berhati-hati selalu memperhatikan keselamatan tim, dan kami juga bersama-sama dengan seluruh unsur terkait sudah melaksanakan operasi SAR dengan saling berkoordinasi, sehingga tim SAR di lapangan juga safety first yang diutamakan. Demikian, Mbak.
Iya, Pak, ini kan potensi cuaca ekstrim masih terus terjadi dan bencana hidrometeorologi termasuk juga tanah longsor ini masih bisa kemungkinan terjadi secara susulan begitu. Nah, bagaimana warga ini memahami potensi resiko bencana di wilayah terdampak ini? Terkait juga ya itu longsor susulan itu tadi, Pak. Iya, untuk saat ini warga yang di sekitar longsoran yang masih ada rumah-rumah warga memang seluruhnya sudah diungsikan. Sehingga untuk warga yang rentan ataupun berbahaya di lingkungan sekitar longsoran sudah diungsikan dan kami dalam melaksanakan evakuasi juga tetap memperhatikan pergerakan-pergerakan dari bawah tanah tersebut karena memang tadi pagi masih terlihat adanya rekahan ataupun potensi-potensi terjadinya longsoran susulan. Demikian, Mbak. Oke, Pak, untuk informasi saja, luasan daerah terdampak hingga saat ini berapa, Pak, luasannya? Ya, memang ukurannya memang sangat panjang ya dari atas hingga perkampungan. Kalau kita lihat diameternya 100 hingga 100 meter persegi itu dimungkinkan masih lebih ya, karena memang dari mahkotanya sampai ke kampungnya itu cukup panjang dan cukup lebar sekitar ya 100 meter ya untuk lebar dan panjangnya. Jadi cukup parah dan rumah-rumah juga banyak yang tertimpa oleh longsoran tanah yang memang kemarin terjadi di lokasi tersebut. Oke, Pak, singkat saja, ini kan Gubernur Jawa Tengah juga mengimbau untuk dilakukan percepatan relokasi ini juga sebagai langkah mitigasi ataupun juga penanganan. Nah, upayanya dari tim SAR gabungan ini seperti apa untuk proses relokasi tersebut? Singkat saja, Pak. Iya, kami tim SAR gabungan memang khususnya untuk klasternya adalah search and rescue dalam pencarian pertolongan. Jadi nanti terkait dengan relokasi itu memang nanti dari unsur lain ataupun unsur terkait yang membidangi terkait dengan relokasi. Jadi kami dari tim Basarnas dan tim SAR gabungan masih fokus untuk pencarian dan pertolongan terhadap korban yang masih 27 orang dalam pencarian. Oke, baik. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, Kepala Kantor SAR Semarang, Bapak Budiono. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih. Terima kasih.